Salatullah, salamullah. Ayahnya Umar ibnu Katsir ini, Umar ibnu Katsir seorang khatib, seorang ulama di zamannya, sehingga Ibnu Katsir betul-betul terlahir di rumah yang penuh dengan ilmu. Dia lahir pada tahun 701 Hijriah dan meninggal pada tahun 703 Hijriah. Dia lahir pada tahun 700 Hijriah, 701 Hijriah, dan meninggal bapaknya Affan pada tahun 703. Artinya Ibnu Katsir hidup bersama ayahnya itu cuma 2 tahun, karena beliau dilahirkan tahun 701 dan bapaknya meninggal tahun 703. Jadi dia hidup sama ayahnya cuma 2 tahun. Maknanya Ibnu Katsir terlahir yatim. Subhanallah. Sering saya katakan bahwa banyak para ulama terlahir yatim. Imam Syafi'i, kemudian juga Al-Imam Ahmad, termasuk di sini Imam Ibnu Katsir terlahir yatim. Tetapi keyatiman Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak menghalangi dia untuk menjadi ulama besar yang kemudian diambil ilmunya oleh seluruh para ulama setelahnya sampai hari ini. Dan tentu ini sebuah kebaikan yang ada pada timbangan beliau rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa setelah meninggal ayahnya, dan Ibnu Katsir itu usianya hampir 63 tahun, karena meninggal pada tahun 774, artinya usianya sekitar 63 tahun dia meninggal. Jadi ketika ayahnya meninggal dan di usia 2 tahun beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dirawat oleh abangnya, oleh saudara kandungnya, namanya Abdul Wahab. Lah Abdul Wahab ini seorang talabatul ilmi, seorang memang yang cinta dengan ilmu. Makanya selama kemudian dia berada bersama abangnya, bersama saudaranya inilah yang kemudian menggembleng Ibnu Katsir sehingga dia sudah hafal Quran sejak kecil. Hafal mutun-mutun hadis, kemudian sejarah-sejarah dasar yang mengajari oleh saudaranya yang paling besar yang bernama Abdul Wahab atau dikenal dengan Kamaluddin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Kemudian setelah itu dibawa safar, dibawa rihlah ke Damaskus. Di sinilah Ibnu Katsir kemudian menimpa ilmu dengan para ulama besar, karena memang di zamannya hidup para ulama besar seperti Imam Zahabi, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan juga Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah menjadi guru yang sangat berpengaruh kepada Ibnu Katsir. Ibnu Taimiyah itu sangat memberikan pengaruh kepada Ibnu Katsir. Sehingga pengaruh Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Katsir menjadikan Ibnu Katsir itu sosok yang mandiri. Dia tidak pernah taklid pada siapapun dan dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan kita tahu mauqifnya Ibnu Taimiyah terhadap politik sangat keras sehingga dia bolak-balik masuk penjara. Lah, Ibnu Katsir ini karena banyak membela gurunya Ibnu Taimiyah, kurang lebih akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitulah para ulama, tantangan di hadapan pemerintah terkadang harus menjadikan badan-badan mereka masuk ke dalam penjara. Dan itu tidak ada masalah bagi para ulama. Karena bagi para ulama itu yang di penjara itu badannya saja, tapi hati mereka bebas kemana-mana. Makanya tidak ada pengaruh. Mau di penjara, mau di luar penjara, para ulama itu tenang saja. Bagi mereka sama saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya dia berguru kepada seorang ulama besar namanya Al-Hafidh Al-Mizzi.
Al-Hafidh Al-Mizzi. Al-Hafidh Al-Mizzi ini memiliki karya luar biasa. Ya, namanya Tahdzibul Kamal kalau tidak salah. Itu kitab yang merangkum rijalnya kutubus sittah. Jadi Al-Hafidh Al-Mizzi rahimahullahu taala adalah seorang ulama yang sangat besar, bahkan dia juga memiliki istri seorang wanita saleh namanya Aisyah bintu Ibrahim. Itu seorang qari. Memang pakar Al-Qur'an istrinya itu. 80 tahun menemani suaminya, dia habiskan untuk Quran istrinya. Sehingga banyak kemudian para ulama, para wanita di zaman itu belajar kepada istrinya Imam Mizzi ini. Karena memang pakar Quran. Ya, pakar Quran, sehingga Imam Mizzi sangat mencintai istrinya dan tidak pernah kemudian meninggalkan istrinya. Dan Imam Mizzi sendiri adalah seorang alim besar. Bayangkan dia merangkum kitab Kutubus Sittah, diambil rijal-rijalnya, diambil para perawinya, kemudian dikomentari. Sampai akhirnya kitab yang beliau karang itu, kalau sekarang yang cetakan yang ma'ruf, yang dijual-jual itu, sampai 30 lebih ya jilid gitu ya. Isinya hanya nama-nama orang saja tuh. Ya, nama-nama orang yang dikeluarkan dari Kutubus Sittah kemudian dirangkum sehingga kemudian menjadi sebuah kitab namanya Tahdzibul Kamal. Lah Ibnu Katsir ini belajar kepada Imam Mizzi ini. Lah subhanallah, ya akhirnya kemudian bukan hanya dijadikan guru, tetapi akhirnya Ibnu Katsir pun menikah dengan Fatimah, putri daripada Imam Mizzi ini. Menikah dengan salah satu putri daripada Imam Mizzi namanya Fatimah. Akhirnya kemudian dia pun berguru dan menjadi besannya. Bayangkan, mertuanya seorang alim ulama besar Al-Hafidh, dan juga ibunya, ibu Fatimah Aisyah bintu Ibrahim itu seorang alimah, wanita yang cerdas, pakar Quran. Sehingga kemudian Ibnu Katsir banyak kemudian mengambil manfaat dari mertuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking cintanya dengan mertuanya Imam Mizzi ini, Ibnu Katsir pun di dalam Bidayah wan Nihayah menceritakan tentang kisah biografi sampai kematiannya yang husnul khotimah. Jadi Imam Mizzi itu sebelum meninggal, ketika detik-detik wafatnya, kata Imam Ibnu Katsir, ketika dia itu mengulang-ulang surah Kursi, mengulang-ulang ayat Kursi di dalam ihtidarnya itu. Jadi sebelum meninggal dia baca ayat Kursi, selesai dibaca lagi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Imam Mizzi meninggal dunia diakhiri dengan membaca ayat Kursi dalam surah Al-Baqarah. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir tanda daripada husnul khatimah, meninggal ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara guru-guru beliau, guru-guru dan juga murid-murid Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di antaranya tadi sudah disebutkan sama mertuanya sendiri, namanya sama abangnya dulu yang pertama Kamaluddin Abdul Wahab. Kemudian setelah itu kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan sangat mempengaruhi terutama dalam akidahnya. Karena Ibnu Katsir itu mengikuti akidah salaf. Makanya kalau antum baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu bukan hanya sekedar kitab tarikh, tidak. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah itu juga di situ kitab akidah, di situ kitab tarikh, di situ kitab hadis ya. Jadi terangkum semuanya, termasuk juga tafsir. Karena Imam Ibnu Katsir itu sangat ihtimam dengan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Allah berikan kecerdasan, dia hafal itu kitab Musnad itu dia hafal tuh. Terutama Musnad Imam Ahmad, hafal di keluar kepalanya. Berapa hadis itu, berapa ribu hadis yang tercantum di dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu, tapi Ibnu Katsir hafal. Ya, makanya kalau antum lihat karya beliau tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau mengambil istidlal dari hadis Nabi SAW, apabila kemudian mencantumkan sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, bukan hanya matannya, tetapi sanadnya disebutkan secara lengkap. Ya, sanadnya disebutkan secara lengkap, kemudian dikomentari. Hadis ini juga terdapat dalam Bukhari, hadis ini terdapat dalam Muslim, hadis ini terdapat dalam Abu Dawud, hadis ini terdapat dalam An-Nasa'i, hadis ini terdapat dalam Tirmidzi. Subhanallah. Makanya wajar kalau seandainya kemudian dia digelari Al-Hafidh,
Al-Hafidh Ibnu Katsir. Karena dia bukan hanya hafal Quran, hafal tafsir, tetapi hafal hadis matan dan riwayatnya, hafal sejarah. Bahkan ke dalam Bidayah wa Nihayah itu, Anda bisa bayangkan, beliau membuat kitab secara tartib, mulai daripada Badul Wahyi, kemudian Qasasul Anbiya, dan diakhiri dengan kisah Nabi SAW yang sangat mutawal, artinya sangat luas sekali. Sampai Syekh Albani rahimahullahu taala ketika hendak berusaha meringkas gitu ya, mengeluarkan riwayat-riwayat yang dalam Bidayah wa Nihayah tentang kisah Nabi SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya apa yang ditulis Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah itu sesuatu yang sangat luas. Butuh waktu lama untuk mengeluarkan riwayat-riwayat itu, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, karena luasnya pengetahuan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di antara guru-gurunya adalah Imam Zahabi, ma'ruf mu'arrikhul Islam. Kalau disebut Imam Zahabi, berarti kita bicara tentang orang yang pakar terhadap tarikhnya Islam. Ya, mu'arrikhul Islam Al-Hafidh Az-Zahabi. Kemudian juga beliau berguru kepada Al-Imam Muhyiddin Asy-Syaibani, namanya Yahya. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Muhammad As-Sirazi. Kemudian juga berguru kepada Al-Hafidh Syamsuddin Mahmud Al-Asbahani. Kemudian juga berguru kepada Al-Imam Afifuddin Ishaq ibn Yahya Al-Amidi Al-Asbahani. Dan banyak lagi gurunya yang luar biasa, sehingga dia tercetak menjadi ulama. Jadi berguru kepada ulama besar sehingga jadi ulama. Wajar kalau murid-muridnya juga jadi ulama besar. Ibnu Katsir itu banyak berguru kepada dia Al-Hafidh Alauddin, atau dikenal dengan Ibnu Hajai, salah seorang faqih dari fuqaha Syafi'i. Kemudian juga berguru kepada dia adalah Muhammad ibn Ismail ibn Katsir, anaknya sendiri, Muhammad ibn Ismail ibn Katsir. Termasuk juga Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ma'ruf Abil Iz Al-Hanafi, dan dia seorang fuqaha dari mazhab Hanafi, padahal Imam Syafi'i itu adalah Imam Ibnu Katsir itu seorang yang menguasai mazhab Syafi'i. Ya, dia faqih Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i. Sementara belajar kepadanya Al-Imam Ibnu Abil Iz dari fuqaha Al-Hanafi. Kemudian juga Al-Hafidh Abul Mahasin Al-Husaini, kemudian Muhammad ibn Muhammad Al-Khadir Al-Qurashi, dan banyak lagi, diantaranya Syarafuddin Masmud Al-Antaqi An-Nahwi, seorang ahli nahwu, itu juga belajar kepada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Ibnu Katsir setelah kemudian beliau keliling rihlah sebagaimana para ulama yang lain, terutama dia habiskan para ulama yang ada di Syam, akhirnya kemudian dia memfokuskan juga bukan hanya sekedar belajar, tapi juga mengarang. Seperti akhirnya keluarlah kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Tabaqat Al-Fuqaha, kitab Manaqib Asy-Syafi'i, termasuk kitab yang sangat fenomenal Al-Bidayah wa Nihayah, termasuk juga kitab At-Takmil fi Ma'rifati Thiqati wa Du'afa wal Majahil, termasuk juga kitab Takhrij Al-Ahadits Mukhtasar Libnil Hajib. Bahkan dia juga berusaha untuk mensyarah kitab-kitab besar, tapi sebagian kitabnya ada yang hilang dan tidak sempat dicetak, tetapi sebagiannya juga alhamdulillah sampai kepada kita. Salah satunya tafsir yang luar biasa, tafsir Ibnu Katsir, dan kitab sirah yang luar biasa Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Ibnu Katsir itu diunggulkan dengan tiga ilmu. Pertama, dia unggul di bidang tafsir. Yang kedua, dia unggul di bidang hadis. Dan yang ketiga, dia diunggul di bidang sirah. Tiga-tiganya dikuasai. Ya tentu yang lainnya juga seperti akidah, fikih, dan yang lainnya. Makanya disebut Al-Hafidh. Ya, karena dia menguasai ilmu itu bukan dalam buku, tetapi dalam hafalan. Ya, jadi hafalannya sangat kuat sekali. Makanya kemudian dia mengungguli akron di zamannya, kawan-kawan di zamannya, sehingga orang-orang setelahnya menganggap bahwa dia seorang yang hafidh. Yu'addul Imam Ibnu Katsir min asharil fuqaha'i wal muhaddithin wal mu'arrikhin. Maka Imam Ibnu Katsir dianggap di zaman itu pakarnya fikih, pakarnya hadis, dan pakarnya tarikh, termasuk juga minal mufassirin, pakarnya tafsir Al-Quranul Karim.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara pujian para ulama disebutkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi gurunya sekaligus akronnya. Jadi Imam Zahabi pun terkadang mengambil istifadah dari Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir banyak belajar tarikh terhadap Imam Zahabi rahimahullahu taala. Apa kata dia? Al-Imamul Muftil Muhadditsul Bari' faqihun wa mufassirun walahu tasanif mufidah. Ibnu Katsir seorang imam, ahli fatwa, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir, dan dia banyak karya-karyanya yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan juga, istaghala bil hadithi mutala'atan fi mutunihi wa rijalihi wa kana katsirul istihdhar husnul mufaqihah sarat tasannifuhu fi hayatihi wa antafa'an nasu biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia orang yang disibukkan dengan hadis. Betul-betul dia telah hadis itu secara detail. Kemudian dia betul-betul menguasai matan hadis, rijal hadis, dan orangnya istihdhar. Kalau ditanya itu langsung hadir gitu ilmunya, jawabannya langsung ada. Dan dia baik cakapnya. Maksudnya bahasanya sangat indah, sangat lugas, penuh dengan faedah-faedah. Kemudian sehingga banyak karyanya yang bermanfaat di masa hidup dia, bahkan setelah meninggalnya. Dan ini menunjukkan pujian yang luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah perkataan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, al-umdatu fi ilmil hadis ala ma'rifati sahihil hadis wa sakimihi wa ilalihi wa ikhtilafi turukihi wa rijalihi jarhan wa ta'dilan. Imam Ibnu Katsir adalah rujukan dalam ilmu hadis, terutama dalam pengetahuan hadis ini sahih, hadis ini sakit, hadis ini banyak cacatnya, ini perselisihan jalan-jalannya, rijal-rijalnya, orang ini thiqah, orang ini sakit, orang ini dhaif, orang ini kadzab, semua tahu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang berikan kecerdasan kepada Ibnu Katsir luar biasa terhadap ilmu-ilmu hadis. Di antaranya sifat-sifat yang terpuji secara global adalah al-hifdzu. Dia kuat hafalannya. Jadi Allah berikan keistimewaan Ibnu Katsir itu dengan memiliki kekuatan hafalan, dan itu disebutkan oleh muridnya Ibnu Jaha. Kata dia, ahfad man adraknahu limutunil ahadis wa rijalihi wa a'rafuhum bi jarhiha wa sahihiha wa sakimiha wa kana aqranuhu wa syuyukhuhu ya'tarifuna lahu bidzalik. Ahfad man adrakna, orang yang paling hafal yang kami temui, kata Ibnu Juha rahimahullahu taala muridnya, apalagi dia terhadap matan-matan hadis, rijal-rijalnya, dan orang yang paling paham dengan jarh wa ta'dil, si fulan thiqah, si fulan kadzab, si fulan saduq, dan itu diakui kawan-kawannya, diakui oleh guru-gurunya, dan luar biasa. Kemudian yang kedua, al-istihdhar. Orangnya mudah, kalau ditanya itu langsung hadir jawabannya, luar biasa. Tentu tidak lain karena hafalannya. Makanya ada kata-kata wahfad fa inna likulli hafidhin imam, ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, wahfad, hafalah. Hafalkan Quran, hafalkan hadis, hafalkan mutun. Kata para ulama, fahfad fa inna likulli hafidhin imam. Karena orang yang hafal itu pasti akan menjadi imam. Kemudian juga al-fahmu al-jayyid, pemahaman yang luar biasa, yang baik, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-iltizam bil hadithi wa sunnah. Di antara sifat-sifat beliau adalah beliau tamasuk dengan Quran dan Sunnah dan membantah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dia memiliki akhlak yang terpuji, orangnya zuhud, orangnya wara, orangnya baik, dan begitu seterusnya. Termasuk juga memiliki sifat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, karena terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah. Makanya akibat kerasnya beliau di dalam mengingkari sebuah kemungkaran, akhirnya bolak-balik masuk penjara juga, sama dengan gurunya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan orangnya juga insaful khusum. Ya, beliau diberikan keadilan ketika bermuamalah dengan lawan-lawannya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia islahuddin, orangnya memang agamanya luar biasa, rajin puasa, rajin salat sunnah, rajin zikir, baca Quran dan rajin menulis, dan begitulah di antara akhlak Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa karena waktu juga tinggal 1 menit lagi, bahwa Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala diberikan kecerdasan yang luar biasa, karyanya diakui para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal dunia, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian wafat pada 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah di Damaskus, ya di Damaskus, di usia ada yang mengatakan 63 tahun, ada yang mengatakan 73 tahun, dan Allah takdirkan di masa tuanya dia buta karena banyaknya membaca, banyaknya menulis, sementara kondisi lampu beda dengan zaman sekarang. Akhirnya Ibnu Katsir mengalami kebutaan. Ya, di akhir hayatnya mengalami kebutaan, dan dia sempat mengarang kitab Jami'ul Masanid, ya. Kemudian Musnad Abu Hurairah, tapi juga hilang kitabnya entah ke mana. Tapi yang jelas bahwa Ibnu Katsir rahimahullah taala akhirnya meninggal dunia, dan diwafatkan di samping kuburan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, gurunya. Jadi dikuburkan di tempat Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga meninggal dunia di situ. Itu di antara sekilas pandang tentang siapa Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.